pada debat publik kedua pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2024 menghadirkan 8 panelis yang telah merumuskan pertanyaan untuk kedua pasangan calon. Kepada para panelis yang akan kami sebutkan namanya, mohon untuk berdiri. Pak Insinyur M. Hatta S. Yahya ST MSP, selaku praktisi dan perencana. Bapak Judi Jufri SH MKM, selaku anggota Majelis Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia PPHI Sulawesi Selatan, mantan Ketua KPU Sulawesi Selatan dan Direktur Lomba. Sesi penyerahan naskah pertanyaan hasil rumusan dari boleh diperlihatkan kepada hadirin dan seluruh pemirsa bahwa naskah pertanyaan yang diserahkan. Baik, kepada Ketua KPU dan Koordinator Panelis kami persilahkan untuk kembali. Rida Mardia. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Wajo, yang kami hormati para paslon 1 dan paslon 2, yang kami hormati para panelis yang telah hadir, yang kami hormati Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo dan Bawaslu Kabupaten Wajo, dan yang kami hormati tamu undangan yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu, dan yang kami hormati pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Kabupaten Wajo yang sedang menyaksikan siaran langsung debat publik kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun pemilihan 2024. Boleh kita tepuk tangan yang paling meriah untuk mengawali kebersamaan kita, Bapak Ibu. Debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sulawesi Selatan jelang pemungutan suara pada 27 November 2024. Dan debat ini menjadi kesempatan bagi kedua pasangan calon untuk kembali mempertegas dan mempertajam visi, misi, dan program kerja mereka jika terpilih untuk pemilihan 5 tahun mendatang. Dan kita akan masuk ke sesi awal, yakni penyampaian visi, misi dari pasangan calon, namun kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Sangat menentukan masa depan daerah kita. Pada kesempatan ini kami juga mengajak kita semua untuk bersama-sama menolak politik uang, menolak isu sara, menolak berita hoax. Demi sehatnya proses demokratisasi di negara kita. Pilkada untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mansur, Sekretaris KPU Kabupaten Wajo. Kerjasama dan kolaborasi dalam sistem pilkada serentak di Kabupaten Wajo menjadi tujuan utama KPU Kabupaten Wajo. Membantu penyusunan program supporting anggaran, dukungan teknis administratif, pengadaan hingga pendistribusian logistik adalah bagian aktivitas yang harus dilakukan demi kesuksesan pilkada serentak tahun 2024. Mari kita gunakan hak pilih kita pada tanggal 7 November 2020. Saya Muhammad Irwan Levi, Ketua Divisi Sosialisasi Pemilihan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SPM KPU Kabupaten Wajo. 27 November 2024 kita akan berpilkada. Ayo masyarakat Wajo, kita memilih pemimpin berkualitas. Sandarkan pilihan kita kepada kesadaran masing-masing pemilih. Kita memilih pemimpin untuk masa depan Wajo ke depan. Coblos yes, golput no. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan NIK nama tak terdaftar di DPT dengan cara cek DPT online kpu.go.id. Ayo, mari sukseskan pilkada serentak tahun 2024. Jangan lupa data ke TPS tanggal 27 November 2024. Terima kasih. Komisioner KPU Kabupaten Wajo, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Mari masyarakat Wajo
kita berjuang bersama-sama dalam mewujudkan pilkada yang damai, pilkada yang bersih, dan pilkada yang sehat. Dengan data KTPS pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati di bumi Ramadan Kelga. Suara Anda sangat menentukan arah kebijakan Kabupaten Wajo 5 tahun ke depan. Mari siparapor, reba sipatoko, malidu sipapainga. Selamat kepada salam. Selami anggota KPU Kabupaten Wajo Divisi Hukum dan Pengawasan. Pada tanggal 27 November 2024, mari kita TPS menggunakan hak suara kita. Untuk masyarakat Wajo, saatnya memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Dipilih pemimpin berdasarkan dengan visi-visi pasangan calon, tidak berdasarkan dengan politik uang. Merdeka Wajo Adena Napokwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mohon kepada setiap pasangan calon untuk memanfaatkan waktu dengan bijak dan fokus pada hal-hal yang menjadi prioritas utama bagi kemajuan dan pembangunan Kabupaten Wajo. Saya ingatkan kembali kepada tim pendukung masing-masing untuk tenang sehingga kita bisa mendengarkan secara fokus apa yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati pejabat Bupati Wajo bersama seluruh Forkopimda, yang saya hormati para panelis, yang saya hormati Ketua KPU bersama seluruh komisioner dan seluruh jajaran, yang saya hormati Ketua Bawaslu bersama seluruh komisioner dan seluruh jajaran, dan teristimewa kepada Paslon nomor 1 dan seluruh pendukung, juga tentunya kepada seluruh hadirin, para undangan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kami dari Paslon nomor urut 2 menyampaikan bahwa Kabupaten Wajo adalah merupakan kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang cukup limpah dan sumber daya manusia yang cukup banyak. Dan tentunya dengan tema yang diangkat pada hari ini adalah untuk memajukan dan menyelesaikan persoalan daerah dengan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan yang berbasis kearifan lokal. Maka tentu kami ingin melihat dari sinergitas RPJPD kita, jangka panjang kita 20 tahun yang depan mulai 2025, di mana daerah Wajo ini adalah merupakan daerah perniagaan yang maju dengan pertanian modern yang mandiri dan berkelanjutan, sehingga kami Paslon nomor 2 mengangkat sebuah visi yaitu Wajo berkarakter, berjejaring, modern menjadi kabupaten terkemuka, dan tentunya diikuti dengan misi sebanyak 5 yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan, kompetensi dan profesionalisme SDM. Yang ketiga adalah mengembangkan interkoneksitas kooperatif antara wilayah di tingkat regional, nasional dan internasional. 4, menciptakan lingkungan yang kondusif dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Selanjutnya kepada Pak Wakil untuk program-program kami. Ada 5 program kerja dalam visi misi farmasi. Penyebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, optimalisasi pemanfaatan lahan dan tempe, pesisir dan perhutanan yang meliputi A. Mengembangkan hilirisasi dan agrobisnis, aktivitas ekonomi pedesaan. C. Penguatan struktur ekonomi berbasis desa. Dan D. Transformasi pertanian, perikanan dan kehutanan dengan mengadopsi industri 4.0 serta penguatan ketahanan pangan. Yang kedua, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Yang pertama, pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan. B. Pembinaan kehidupan keagamaan. C. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan. D. Perbaikan gizi masyarakat. Pembinaan karakter budaya dan kearifan lokal. E. Pemuda dan olahraga. G. Pemberdayaan perempuan dan hak keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur untuk melancarkan arus mobilisasi. A. Pembangunan sarana prasarana produksi sosial dan ekonomi. B. Penguatan sinergi antar wilayah. C.
C. Membuka akses desa. Yang keempat, penguatan kelembagaan pemerintah masyarakat, penataan sistem legislasi daerah, pembinaan keamanan dan ketertiban. C. Pembinaan kelembagaan desa. D. Pembinaan kehidupan demokrasi dan politik. E. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah dan kinerja perangkat daerah. Yang kelima, peningkatan layanan publik, yaitu digitalisasi pemerintahan. B. Penetapan pedoman standar pelayanan minimal. C. Reformasi birokrasi dan memberi jaminan akan penegakan hukum dan HAM. Terima kasih. Baik, terima kasih Paslon 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Wajo, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Wajo, yang saya hormati tim analis, yang saya hormati KPU bersama jajaran, yang saya hormati Bawaslu bersama jajaran, hadirin yang kami muliakan beserta seluruh lapisan masyarakat Wajo yang kami cintai dimanapun berada. Yang saya hormati dari paslon nomor 2 bersama pendukung. Daerah kita masih menyisakan berbagai macam permasalahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam dokumen RPJMD 2024-2025 setidaknya menggambarkan 22 permasalahan dan isu strategi yang masih harus diatasi. Di antaranya masih rendahnya pendapatan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, daya saing daerah, layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, angka kemiskinan dan ketimpangan yang masih tinggi, serta kesenjangan ekonomi perkotaan dan pedesaan yang makin melebar, yang juga sangat penting adalah optimalnya tata kelola pemerintahan. Kesimpulan pemerintahan, kita membutuhkan Ar-Rahman sebagai figur baru yang mampu mengelola birokrasi secara efektif dan mandiri, mendayunakan sumber daya guna keuangan daerah secara efisien dan memanfaatkan jaringan pemerintahan secara lebih optimal. Karena itulah kami hadir membawa visi besar Wajo Merdeka, Wajo yang maju, religius, bermartabat, terdepan dan berkeadilan. Visi tersebut hanya bisa dicapai jika pemerintah berfokus pada pembangunan kemandirian, ekonomi kemasyarakatan, membangun birokrasi yang profesional, meningkatkan kualitas layanan, pendidikan dan kesehatan, dan mengembangkan pembangunan kelestarian lingkungan hidup yang kami mengemas menjadi 4 misi pemerintahan Ar-Rahman. Visi dan misi Wajo Merdeka tersebut, kami telah menyiapkan 8 program strategis, yaitu program pertanian merdeka yang akan fokus pada modernisasi peralatan, penyediaan bibit unggul, pupuk, dan sarana produksi lainnya, meningkatkan sistem irigasi agar produktivitas dan kesejahteraan petani semakin meningkat. Program sehat merdeka memperkuat layanan kesehatan dengan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tenaga kesehatan, memperluas akses pelayanan, meningkatkan fasilitas sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas. Di bidang pendidikan, program Manusia Merdeka akan menjamin akses pendidikan yang merata, beasiswa dan bantuan pendidikan serta pelatihan keahlian. Kami juga akan membekali kaum muda dengan keterampilan, dukungan permodalan usaha dan investasi, inkubasi bisnis dan pengembangan UMKM, sehingga generasi muda Wajo siap bersaing di era global melalui program Muda Milenial Merdeka. Di wilayah perkotaan, program Kota Merdeka Bermartabat akan menata kota dengan konsep ramah lingkungan, ruang publik yang nyaman, dan infrastruktur untuk mengurangi risiko banjir. Di wilayah pedesaan ada program Desa Mapan Merdeka, yaitu memaksimalkan program unggulan desa melalui pengembangan BUMDes dan peningkatan infrastruktur desa. Kemudian berikutnya adalah program Pintas Merdeka, yaitu akan kami lakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi. Kemudian program layanan merdeka akan mentransformasi pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital. Kami yakin 4 misi dalam program ini, sekiranya jika kita ingin Wajo Merdeka, pilih nomor. Cukup, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen pendalaman visi misi dengan menjawab pertanyaan atau soal yang telah disediakan oleh tim panelis. Namun sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di debat publik kedua pasangan calon bupati
dan Wakil Bupati Wajo tahun 2024. Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan, kita akan melihat pertanyaan apa yang didapat. Mohon diperlihatkan ke moderator B. Terima kasih Paslon 2. Waktu menjawab 2 menit. Pertanyaan untuk Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan B. Data Badan Pusat Statistik 2023, Kabupaten Wajo terdapat 40 madrasah sanawiyah atau MTS dan 24 madrasah aliyah atau MA. Selain itu terdapat juga 18 pesantren yang aktif. Namun, seiring perkembangan zaman dan tantangan globalisasi, keberadaan lembaga pendidikan mengalami ancaman keberlanjutan sebagai kota santri. Pertanyaannya, apa kebijakan dan strategi pasangan calon dalam mempertahankan dan mengembangkan Kabupaten Wajo sebagai kota santri? Waktu Anda 2 menit dihitung sejak Anda berbicara. Tentunya kami dari Paslon Arahnya yang insya Allah mana kalau diberikan amanah program kami sesuai dengan pertanyaan tadi, salah satu langkah-langkah yang harus kami ambil tadi yang pertama, mendorong pondok pesantren Asadiyah sebagai pondok tertua di Indonesia Timur menjadi pusat pengembangan ilmu keagamaan terbaik di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, memberikan bantuan hibah kepada pesantren dan rumah-rumah taksir secara merata. Itu yang kedua. Yang ketiga, aktif memberikan atau memfasilitasi semua kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pesantren. Yang keempat, memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan khusus bagi kepada santri baik dalam maupun di luar negeri yang sifatnya betul-betul berprestasi. Yang selanjutnya adalah mengadakan festival anak secara berkala dan berkesinambungan dan membangun ikon kota santri di Kabupaten Wajo insyaallah. Dari 5 langkah ini tentunya kita akan mengembalikan bahwa Kabupaten Wajo di samping sebagai idolanya adalah sebagai kota sutra, kita harus kembalikan kejayaan Kabupaten Wajo bahwa Wajo adalah kota santri. Alhamdulillah kita merasa bersyukur salah satu alumni dari pesantren Asadiyah yang ada di Kabupaten Wajo yang sementara sekarang ini menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Terima kasih. Sampaikan bahwa dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya para generasi-generasi kita di masa akan datang, tentu tidak luput dari pendidikan non formal. Nah, tentu ada strategi yang selain dari upaya untuk peningkatan sumber daya manusia mulai dari ketenaga pendidikan, sarana dan prasarana, dan seperti apa strategi-strategi yang disampaikan tadi. Tentu pendidikan non formal tidak boleh kita abaikan. Oleh itu, seperti apa strateginya untuk bisa berkolaborasi antara pendidikan formal dan pendidikan non formal, dan sekaligus untuk menjadikan lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang ada di Kabupaten Wajo ini menjadi tempat luaran dari tingkat menengah langsung masuk di perguruan tinggi kita. Terima kasih Paslon. Paslon 1 untuk menyanggah tanggapan yang diberikan Paslon 2 dalam waktu 1 menit dan waktu dihitung sejak Anda berbicara. Kita melihat kondisi kita di Kabupaten Wajo. Mohon maaf, arti bahwa Kabupaten Wajo yang dulunya kita kenal bahwa sebagai alumni khususnya yang memberikan kontribusi di bidang religius untuk Kabupaten Wajo termasuk Asadiyah yang mungkin terbesar khususnya di Indonesia Timur. Inilah yang harus kita munculkan kembali bahwa Asadiyah bagian daripada kebanggaan masyarakat Wajo. Apa yang kami sampaikan tadi, program-program ini akan tentu pemerintah nantinya akan kontribusi
dan berbuat bagaimana kota santri tetap akan muncul dan jaya di Kabupaten Wajo 5 tahun ke depan. Kita akan melangkah ke pertanyaan pertama untuk paslon 2. Kami kembali mempersilahkan kepada panelis untuk mengambil fishbowl untuk memilih subtema yang akan diberikan kepada paslon 2. Kami persilahkan kepada Bapak Didi Jufri untuk memilih. Ya, mohon diperlihatkan ke kamera hadirin serta moderator dan dibaca Bapak. Pertanian dan perkebunan. Baik, selanjutnya mohon ditujukan ke kamera hadirin dan moderator. Pertanyaan A untuk tema pertanian dan perkebunan. Paslon 2 mohon diperhatikan, waktu menjawab 2 menit. Saya hanya akan membaca 1 kali. Salah satu problem utama sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Wajo adalah kelangkaan pupuk. Selama ini subsidi pupuk yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini berimplikasi pada rendahnya hasil produksi dan meningkatnya biaya produksi. Pertanyaannya, apa langkah konkret pasangan calon lakukan untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi? Waktu Anda 2 menit dihitung sejak Anda berbicara. Menjadi problem daripada kelangkaan pupuk yang sering dialami oleh para petani-petani kita. Tentu ini melihat kebijakan pemerintah pusat untuk betul-betul memaksimalkan pengadaan pupuk untuk bisa mengakses kepada seluruh petani-petani kita. Dan tentu yang paling utama di sini adalah bagaimana menata kelola semua stakeholder yang ada, ya utamanya sesuai dengan regulasi yang ada, usulan-usulan sesuai dengan RDKK yang diajukan oleh para petani-petani yang ada, yang sudah diajukan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan jatah sesuai yang ada. Hanya saja di lapangan kadang-kadang terjadi penyalahgunaan, sehingga memang yang harus ditegakkan di sini adalah pengawasan untuk mengawal agar pupuk-pupuk yang bersubsidi ini betul-betul tepat sasaran. Karena banyak-banyak di lapangan sering memanfaatkan untuk mengalihkan atau digunakan di perikanan misalnya, padahal itu tidak boleh. Maka itu penegakan aturan yang ada, pengawasan termasuk untuk mengawasi seluruh pengecer-pengecer yang ada, demikian juga seluruh pemangku-pemangku kepentingan yang ada di tingkat kelompok-kelompok tani. Ini mereka harus memahami betul, karena mereka sebenarnya harus sudah ditentukan jatah mereka. Setiap kepala keluarga itu memiliki jatah 2 hektar. Kadang-kala mereka membuat lagi data-data lain untuk mendapatkan jatah di tempat lain, sehingga inilah semua yang harus diawasi untuk ditegakkan aturan-aturan yang ada. Waktu menanggapi selama 1 menit, waktu dihitung sejak Anda berbicara. Saya kira pupuk bukan saja di Kabupaten Wajo, bukan saja di Sulawesi Selatan. Saya kira ini permasalahan skala nasional. Tentunya di sini pemerintah harus tanggap, tentunya pemerintah daerah. Bagaimana permasalahan ini juga bagaimana untuk meringankan untuk para petani kita. Jadi tentunya kami dari Araman memberikan yang pertama bahwa kita harus menyiapkan subsidi untuk para petani kita. Apalagi di Kabupaten Wajo, kita tahu bahwa lahan pertanian di Kabupaten Wajo cukup sangat menjanjikan. Kita berbicara dengan sektor pertanian, pelaku usaha di Kabupaten Wajo itu 80% itu hidup di sektor pertanian. Jadi kalau saya menyangkut pupuk, inilah perannya pemerintah harus terlibat. Apa yang menjadi kekurangan untuk masyarakat Wajo sektor pertanian, pemerintah tidak ada alasan untuk tidak terlibat. Pada paslon nomor 2 menyangga tanggapan yang diberikan oleh paslon 1 dalam waktu 1 menit. Waktu dihitung sejak Bapak mulai berbicara. Bahwa apa yang pernah kami kerja untuk mengawal fasilitas dan sarana ketersediaan pupuk termasuk kepada para petani-petani kita dapat membuktikan bahwa tahun 2022
Kabupaten Wajo pernah mendapatkan produksi tertinggi di Indonesia, ya, peningkatan produksi pertanian sampai 21%, sekian, mengalahkan Indramayu, Kerawang, Bekasi sampai tembus 954.000 ton yang kita produksi. Itu artinya bahwa selama sejarah Kabupaten Wajo baru tahun 2022 kita bisa meraih prestasi nomor wahid di Indonesia, memproduksi hasil pertanian sebanyak 954, hampir tembus 1 juta ton. Boleh dikata hampir sekitar 20% dari produksi yang ada di Sulawesi Selatan adalah dari Wajo. Kami persilahkan kepada panelis ketiga, Ibu Andi Syahwiyah Azapidin, untuk mengambil subtema yang telah disediakan. Mohon izin diperlihatkan ke kamera hadirin serta moderator sembari bantu membaca, Ibu. Baik, sudah ditemukan B. Pertanyaan B untuk pemanfaatan sumber daya alam. Terima kasih. Kenal dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah. Salah satunya adalah gas alam yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap negara. Pada tahun 2021, negara mendapatkan komitmen kerja pasti atau KKP sekitar 1,2 triliun rupiah. Hingga saat ini, kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan penyerapan tenaga lokal belum optimal. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan pasangan calon agar keberadaan gas alam di Kabupaten Wajo berkontribusi langsung bagi peningkatan PAD dan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal? Waktu Anda menjawab 2 menit. Terima kasih. Jadi kita berbicara tentang potensi yang ada di Kabupaten Wajo, termasuk salah satu kebanggaan masyarakat Wajo adalah keberadaan gas yang kita tahu, tapi tentu ada hal-hal kewenangan yang penuh dengan keterbatasan. Gas ini bagian daripada pemerintah pusat dan ada juga bagian provinsi dan segala termasuk Kabupaten Wajo. Sekarang ini gas sudah sementara ini berjalan. Langkah yang kami lakukan untuk di dalam rangka peningkatan PAD pasti kami dibatasi dengan aturan undang-undang yang ada. Salah satu sumber PAD yang kami harapkan adalah tingkat pembayaran distribusi PBB. Inilah nanti akan kita mengadakan negosiasi kepada gas nanti bagaimana PBB ini kita bisa tingkatkan dengan melihat dengan kita lihat nilai tarif dan perhitungannya sehingga bisa berkontribusi kepada pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengharapkan bahwa nanti pada saat penyusunan CSR yang ada, kami tentu meminta agar pemerintah dilibatkan sehingga CSR yang dikeluarkan oleh gas ini sesuai dengan tatapan sasaran yang bisa membantu para pelaku-pelaku UKM yang sangat membutuhkan untuk kepentingan masyarakat Wajo. Yang ketiga, ada yang lebih penting bahwa kita mengharapkan adanya industri hilir, pengelolaan pemasangan jaringan, sambungan RT dan pemeliharaannya, serta mendorong hilirisasi dan sertifikasi hasil gas alam. Salah satunya adalah pendirian dan pembangunan untuk kegiatan pupuk seperti tadi yang kita bahas bahwa adanya kelangkaan pupuk. Terima kasih. Jawaban dari paslon 1 selama 1 menit. Waktu dihitung sejak Bapak berbicara. Ya, baik, dengan potensi gas alam kita yang memiliki kapasitas 2 triliun standar kubik feet yang cukup melimpah, yang tentunya kemarin kita sudah kami ajukan untuk permohonan izin pemanfaatan untuk pembangunan pabrik pupuk, tetapi selalu ada saja kendala-kendala di tingkat kebijakan pemerintah pusat. Tentu ada strategi untuk bagaimana mengakselerasi pemanfaatan itu, termasuk yang kami sudah support beberapa tahun yang lalu melalui usulan PI, partisipan interest 10%. Alhamdulillah sudah berjalan, dan kalau ini terwujud, ini akan luar biasa menjadi pendapatan asli daerah Kabupaten Wajo. Bagaimana dengan pendapatnya?
Selanjutnya kami persilakan paslon nomor 1 untuk menyanggah tanggapan yang diberikan oleh paslon 2 selama 1 menit. Waktu dihitung sejak Anda berbicara. Pertanyaan tadi bagaimana meningkatkan PAD. Tapi yang disampaikan tadi tentang menyangkut 10%, menurut kami hari ini belum kami lihat hasil daripadanya. Tetapi berdasarkan data yang kami dapat, PBB gas di tahun 2019 itu mendapatkan nilai 37 miliar. Terakhir di tahun 2023 malah turun menjadi sampai 11 miliar. Ini menurut saya, kalau turun dari awal dan sampai akhir tahun adanya penurunan, ini kan bukan arti dalam arti peningkatan. Inilah sehingga langkah-langkah kami yang harus kami lakukan tentu tetap bagaimana memperjuangkan masyarakat Wajo dengan kita negosiasi antara pemerintah daerah dan termasuk pemerintah pusat untuk ke depan, insya Allah. Hadirin paslon dan moderator, Bapak, sembari dibaca mungkin. Lingkungan ke kamera, Bapak. Baik, pertanyaan B, silakan diperlihatkan ke kamera dan hadirin. Pertanyaan B, Kabupaten Wajo merupakan penyumbang sampah terbesar ke-7 di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2020, sebanyak 53.039,03 ton mengalami kenaikan menjadi 53.384,60 ton di tahun 2021. Jika penimbunan sampah ini tidak dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Diambil oleh pasangan calon dalam menangani masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Wajo. Pertama, tentunya kita ingin mengedukasi masyarakat terkait dengan kesadaran terkait dengan sampah. Tentu dengan segala upaya untuk melakukan pengelolaan sampah, mulai dari TPS, ya, tempat pembuangan sementara, untuk menuju ke tempat pembuangan akhir. Tentu di sini kami ingin mengajak seluruh pemangku-pemangku kepentingan, para peduli lingkungan komunitas, untuk bagaimana sampah itu kita bisa produktifkan, ya, sehingga kita akan mengajak untuk mengelola persampahan itu dari rumah tangga untuk diberikan solusi dengan program bank sampah. Kemudian yang kedua, bagaimana pengelolaan sampah itu untuk bisa produktif menjadi sumber ekonomi, karena sampah-sampah itu bisa kita pilah, yang sampah organik untuk bisa diolah menjadi manfaat untuk tanaman-tanaman, kemudian untuk yang daur ulang yang masih bisa potensi untuk bisa dijadikan hal-hal yang produktif yang bisa menghasilkan ekonomi. Tentu ini semua bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda kita, generasi-generasi muda kita, untuk bisa menjadi sumber pendapatan, sumber kreatif bagi anak-anak entrepreneur, yang tentunya kita harus ciptakan mereka dengan memberikan pembekalan skill, keterampilan untuk bagaimana berwirausaha, mengelola persampahan-persampahan itu. Dan yang terakhir tentu mengajak investor untuk mengelola sampah secara maksimal. Kita harus menjamin kesejahteraan para tukang bersih yang ada di Kabupaten. Karena pemikiran kami bahwa kalau pelaku-pelaku ini tidak kita jamin kesejahteraan, saya yakin apapun yang kita lakukan tidak akan bisa pergi bekerja secara maksimal. Tentunya mudah-mudahan harapan ini, kebersihan kita jamin kesejahteraannya, harganya kita tambah, yakin insya Allah persampahan akan bisa teratasi. Waktu habis paslon nomor 2 untuk menyanggah tanggapan dari paslon 1 selama 1 menit. Waktu dihitung sejak Bapak berbicara. Memang kami selalu wujudkan dalam setiap tahun, selalu ada pengadaan di masa kami melakukan, dan tentunya selalu meningkatkan tingkat kesejahteraan dari para tenaga-tenaga kita. Memang yang paling dibutuhkan secara masif di sini adalah bagaimana kesadaran masyarakat, sehingga kami melakukan untuk
lomba kebersihan di seluruh sektor-sektor lingkungan yang ada, mulai dari perkantoran, persekolahan, ya fasilitas-fasilitas umum dan lain-lain sebagainya. Tentu ini akan seiring, akan bersama dengan upaya untuk bagaimana menekan angka pengelolaan persampahan kita, supaya sampah itu tidak banyak ke tempat pembuangan akhir. Bagaimana supaya kita batasi tidak terlalu banyak sampai ke pembuangan akhir. Terima kasih. Dari pendalaman visi misi untuk menjawab pertanyaan yang disediakan oleh para panelis, ini merupakan pertanyaan ketiga untuk masing-masing pasangan calon. Kembali kita akan memilih pertanyaan ketiga untuk paslon 1. Sebelumnya kami persilahkan kepada panelis kelima untuk memilih subtema di fishbowl. Mohon ditujukan ke kamera hadirin serta moderator. A. Pertanyaan A untuk subtema perikanan dan kelautan. Pertanyaan ini ditujukan untuk paslon 1, hanya dibacakan 1 kali, waktu menjawab 2 menit. Kabupaten Wajo memiliki garis pantai sepanjang 103 km. Dengan garis pantai tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi laut yang besar. Namun, faktanya menunjukkan bahwa angka kemiskinan masyarakat pesisir relatif masih tinggi. Beberapa faktor penyebabnya antara lain rendahnya keterampilan, akses permodalan, rendahnya produktivitas perikanan, dan hasil olahan belum optimal. Selain itu, kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar masih rendah. Jika pasangan calon terpilih, apa program konkret yang akan dilakukan untuk menghapus kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir? Jadi khususnya kita di Kabupaten Wajo, kalau kita berbicara pesisir pantai ada 2. Pertama untuk air laut dan air tawar. Jadi kita berbicara bahwa peran pemerintah dan 2 komponen ini, antara pesisir laut di pinggir laut dan tempe dan pesisir dan selainnya daerah pinggir pantai. Langkah pertama yang kami lakukan dari Arahman, yang pertama mendorong budidaya perikanan air payo dan air tawar. Yang pertama, yang kedua memanfaatkan garis pantai dengan mendorong pemanfaatan wisata seperti ros dan rumah makan dan pekerjaan dan investor. Kita harus memanfaatkan pinggir pantai itu yang ada di Kabupaten Wajo. Yang ketiga, rehabilitasi ekosistem mangrove, khususnya di pantai yang mengembalikan spesies kepiting bako yang telah hilang. Kita tahu bersama bahwa kalau berbicara spesies kepiting, kera yang kita banggakan dulu ini sekarang tidak ada. Yang keempat adalah industri pengembangan hasil produksi pesisir seperti rumput laut, produk perikanan lainnya dapat kita bisa jadikan sebagai kawasan industri strategis untuk Wajo, yaitu Kiswa. Kita akan ciptakan untuk itu. Selanjutnya, bahwa bagaimana tetap pemerintah memberikan pelatihan, memberikan bantuan modal untuk para pelaku-pelaku, khususnya nelayan-nelayan kita di pesisir. Terkadang kita melihat kondisinya bahwa terkadang kita mendapatkan nilai yang begitu besar, terkadang dengan kondisi cuaca kita juga harus meminta untuk terlibat untuk membantu para nelayan kita supaya bisa mampu meningkatkan kehidupan mereka, dan kita tidak lepas daripada bahwa bagian daripada itu adalah bagian masyarakat kita, khususnya daerah pesisir. Pesisir laut, di mana nelayan laut kita sekitar 6.063, kemudian jumlah armada perahu sudah sekitar 3.000, dan tentu ini masih banyak potensi-potensi lain yang ini termasuk pembudidayaan rumput laut. Tentu ini membutuhkan semua skill-skill yang baik untuk pengelolaan rumput-rumput laut yang ada. Nah, tentu kita berharap bagaimana ke depan strategi-strategi agar seluruh potensi-potensi sumber daya ekonomi yang ada di pesisir laut, ya, termasuk pariwisatanya, kemudian rumput lautnya, perikanannya, dan potensi-potensi lainnya, tentu ini butuh sentuhan. Selain daripada skill, tentu juga permodalan, utamanya akses permodalan kepada bunga rendah. Tentu ini ada strategi. Bagaimana strateginya? Terima kasih. Jadi
kami hanya sesuai dengan pengamatan kami yang kami lakukan kurang lebih berapa bulan menarik aspirasi, khususnya masyarakat kita yang ada di pesisir Tempe, termasuk di pesisir laut di daerah Siliwangi, Tangkalan, Lampung. Kita berbicara air tawar. Kita ketahui bersama bahwa Danau Tempe adalah penghasil ikan tawar terbesar di Sulawesi Selatan. Sekarang apa yang kita lihat kondisinya, ya mohon maaf saya menggunakan bahasa Bugis, bahkan yang paling merisikan kami, balai cabang kiriman dari Kalimantan Samarinda. Ini betul-betul memprihatinkan buat kami sebagai penghuni masyarakat Wajo Danau Tempe yang begitu kita banggakan. Kalau kita berbicara perikanannya, berbicara menyangkut wisatanya, ini hal-hal betul-betul memprihatinkan, sehingga insya Allah Danau Tempe kita manfaatkan baik ikannya, baik wisatanya untuk masyarakat. Untuk menjaga ketertiban, kita akan masuk ke sesi akhir dari pendalaman visi misi. Terima kasih. Kita akan masuk ke pertanyaan ketiga untuk paslon 2. Ini merupakan pertanyaan terakhir juga. Kembali kami undang kepada panelis ke-6 untuk memilih subtema dari Fishbowl. Kami persilahkan kepada Bapak Bahtiar, hadirin paslon dan juga moderator. Serta moderator Bapak, silakan tunjukkan ke kamera pertanyaan B untuk subtema pusat perniagaan. Secara historis, Kabupaten Wajo dikenal sebagai kota perniagaan yang menjadi simpul-simpul perdagangan bagi daerah sekitarnya. Syarat utama untuk menghidupkan kembali lanskap ini adalah bertumbuhnya sentra-sentra perniagaan seperti pasar sentral dan pasar rakyat, baik pada kawasan kabupaten maupun kecamatan. Tantangan utama yang dihadapi adalah maraknya digitalisasi pemasaran seperti belanja online yang berpotensi mematikan sentra-sentra perniagaan yang hanya mengandalkan model pemasaran konvensional. Pasangan calon untuk menjembatani model pemasaran digital dan konvensional agar sentra perniagaan berkelanjutan. Baik, kita sudah tahu bahwa Kota Sengkang ini adalah sebagai pusat perniagaan, khususnya di kawasan tengah Sulawesi Selatan. Tentu ini perlu penguatan seluruh potensi yang dapat mendukung daripada infrastruktur perniagaan kita yang ada. Namun tentunya kita lihat bahwa yang menjadi tantangan besar adalah bagaimana dengan hadirnya teknologi informasi, digitalisasi yang tentunya membuat para pedagang-pedagang kita ini harus betul-betul kita edukasi, kita harus memberikan perhatian khusus untuk memberikan pendidikan atau ya mau tidak mau ini harus mutlak mereka harus memilikinya, sehingga upaya-upaya kita yang lalu kami lakukan pendekatan kepada para pedagang-pedagang kita agar anak-anak muda yang dimiliki atau generasi-generasi mereka itu betul-betul kita harus bekali mereka dengan pengetahuan, utamanya skill teknologi informasi, karena bagaimanapun era disrupsi, era perubahan yang cepat sekali ini ya harus kita hadapi dengan sinergitas, dan pemerintah harus hadir di dalam mengedukasi, dan tentu dengan pemberian skill yang masif kepada para pedagang-pedagang kita, dan alhamdulillah sekarang ini sudah memiliki kemampuan persaingan yang dimiliki oleh pedagang-pedagang kita yang ada di pasar sentral Kota Sengkang kita. Selama 1 menit, waktu dihitung sejak Bapak berbicara. Kalau kita berbicara menyangkut era digital, saya kira itu bagian daripada masa depan kita. Sekarang tugas kita bagaimana dengan pasar provinsi yang ada di Kabupaten Wajo sekarang di pasar sentral. Kita tidak bisa lepas tangan, dan ini segera menjadi tanggung jawab kita. Langkah kami yang harus kita lakukan, harus kita tingkatkan fasilitas. Bagaimana menjamin fasilitas khususnya pasar sentral yang ada di Kabupaten Wajo ini, insya Allah. Karena kita lihat
bagaimana orang bisa nyaman belanja, konsumen bisa merasa nyaman, tentram. Saya yakin dan percaya ini pasti menimbulkan adanya transaksi antara konsumen dengan penjualnya. Yang kedua, kalau kita harapkan kalau kita masuk pasar ini bagaimana tidak kelihatan kumuh. Kalau ini kita jamin keamanan kenyamanannya, yakin insya Allah persaingan antara pasar konvensi dan digital tetap kita bisa lanjutkan untuk masyarakat. Kami persilakan kembali paslon 2 untuk menyanggah tanggapan dari paslon 1 selama 1 menit. Pembahasan yang kami sudah laksanakan selama 5 tahun dari di mana selalu demo, selalu ada aspirasi. Ternyata setelah kami tata kelola pasar-pasar kita, alhamdulillah termasuk pasar sentral yang kami lakukan pendekatan-pendekatan melalui forum pasar, kemudian semua stakeholder yang ada, ya bagaimana mengatur dan menata kelola yang ada agar kenyamanan para pedagang-pedagang kita ini betul-betul maksimal. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana memberikan skill, memberikan pengetahuan, keterampilan kepada para pedagang-pedagang kita ini agar mereka mampu bersaing. Karena kita juga memiliki kemampuan barang yang bisa bersaing dengan Makassar, dengan yang lain, sehingga kita selalu buktikan bahwa pasar sentral itu selalu menjadi idola di wilayah-wilayah yang ada di sana. Maka demikian sesi akhir untuk pendalaman visi dan misi melalui pertanyaan yang disiapkan oleh tim panelis. Dan selanjutnya kita akan segera masuk ke segmen tanya jawab antar pasangan calon. Namun kita akan lanjutkan tema dan subtema yang telah ditentukan. Saya persilakan seluruh paslon untuk kembali berdiri ke podium terlebih dahulu. Paslon 2. Kita mulai dari paslon 1 bertanya kepada paslon 2. Waktu Anda 1 menit dan dihitung sejak Anda. Dalam ayat 147 Undang-Undang Nomor 1/22 tentang kehubungan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sehingga pada kesempatan ini melihat angka-angka yang ada khususnya di Kabupaten Majo yang kami pertanyakan, apa strategi yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan pengalokasian monetary spending ini menyangkut infrastruktur khususnya di Kabupaten Majo? Paslon 2 kami persilakan Anda menjawab pertanyaan paslon 1 selama 2 menit. Waktu dihitung sejak Bapak berbicara. Baik Bapak Ibu, terkait dengan mandatori infrastruktur, saya kira kami selama ini selalu lebih dari apa yang jadi keinginan masyarakat, karena selalu kita lakukan uji publik kepada masyarakat bahwa kebutuhan dasar yang sangat dinanti-nantikan masyarakat itu adalah infrastruktur jalan utamanya, karena sektor-sektor yang lain itu tidak akan mungkin bisa berkembang seperti pariwisata, perdagangan, pertanian kalau tidak didukung dengan infrastruktur jalan. Makanya sejak tahun 2019 kita telah memaksimalkan jalan untuk penganggaran anggaran kita di masa tahun 2019 sebelum Covid itu sebanyak 219 miliar, ya, yang jarang sekali di atas 200 miliar 10 tahun sebelumnya. Demikian juga di tahun kedua kita sudah putuskan melalui APBD bersama dengan legislatif itu 245 miliar. Artinya komitmen untuk membangun hal itu adalah hal yang kami jadikan komitmen, sehingga kami lakukan restrukturisasi perangkat daerah dari Kabupaten Majo. Kami jadikan 27 untuk mengefisienkan anggaran itu agar dari belanja pegawai itu kita alihkan menjadi belanja publik yang dinikmati langsung kepada masyarakat. Dengan efisiensi itu puluhan miliar yang bisa dialihkan dari biaya birokrasi, biaya ATK, biaya perjalanan dinas, biaya OPD dari 12 OPD
OPD yang kita satukan ini akan menginvestasikan anggaran sehingga bisa kita maksimalkan. Namun karena 2020 ada COVID, itulah yang membuat kita Dan cukup paslon 2. Satu bagian adalah mengurangi kemiskinan. Apa yang disampaikan tadi oleh paslon nomor 2 bahwa telah menganggarkan sekian besar untuk penganggaran untuk tingkat pembangunan infrastruktur. Tapi ketahui bersama bahwa salah satu tujuan pembangunan infrastruktur meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu data yang kami lihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo dan angka pengangguran termasuk angka kemiskinan masih tinggi khususnya di Kabupaten Wajo. Ini menunjukkan tanda bahwa pola dalam penganggaran yang ada kita lakukan mungkin masih perlu kita tingkatkan, karena salah satu bagian daripada moratorium yang ada tidak tercapai bagaimana menurunkan kemiskinan yang ada di Kabupaten Wajo. Bahwa sektor infrastruktur jalan ini sangat mempengaruhi sektor-sektor yang lain untuk menggerakkan roda-roda perekonomian kita. Kenapa pertumbuhan ekonomi kita menurun dari 2021 ke 2022, di mana pada angka 6,7% pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi dan kabupaten yang kita capai pada tahun 2020, itu karena 2021 di saat 2022 ini adanya ketidakberlanjutan daripada kontrak kerja gas kita sehingga debit kita, sementara angka pengurangan dari perhitungan PDRB kita itu ada angka yang selalu membagi, sementara tidak bisa dihindari. Itulah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita itu. Di situ disebutkan kata merdeka. Sejauh mana kewenangan penuh dalam penjelasan visi, disebutkan bahwa kata merdeka itu menggambarkan karakter kepemimpinan yang mandiri dengan memiliki kewenangan penuh. Pertanyaan kami bahwa dari mana sumber kewenangan itu? Jika kita masih terikat dalam prinsip NKRI dalam pasal 18 huruf A, di mana ya kewenangan penuh itu tidak ada di tingkat daerah. Negara kita bukan federasi. Negara kita tidak boleh memiliki kewenangan penuh di bawah. Pasti masih selalu harus kita terikat dengan regulasi yang ada dari pemerintah pusat. Olehnya itu, saya ingin mendapat penjelasan seperti apa maksud daripada kewenangan penuh yang mau dilakukan oleh pemerintah daerah. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Jadi terkait dengan visi kami yaitu Wajo Merdeka, saya kira di sini ada kesalahan persepsi ya, diksi yang akan pakai terkait dengan visi kami Wajo Merdeka itu tidak sama sekali berarti bahwa kami ada upaya-upaya untuk menjalankan dan mengelola pemerintahan di luar bingkai NKRI. Jadi diksi Merdeka ini sebenarnya adalah sebuah kepanjangan visi, tujuan, cita-cita luhur dan gambaran masa depan yang akan kita capai di Kabupaten Wajo, yaitu Wajo maju, religius, terdepan, bermartabat dan seterusnya. Dan ini sebenarnya menggambarkan bahwa kami punya keinginan yang kuat untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, yaitu good governance dan good government. Ini yang selama ini kita tidak temukan di Kabupaten Wajo, dalam artian bahwa kami tidak sepenuhnya melihat bahwa tata kelola pemerintahan itu betul-betul dijalankan secara independen, bermartabat, berdikari, dan tidak dalam posisi pengaruh siapapun di lingkungan eksternal. Saya kira penjabaran kata Merdeka sebenarnya lebih pada aspek itu. Jadi betul-betul kami berdua ini berlatar belakang birokrat, berlatar belakang pemerintahan, insya Allah betul-betul akan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang betul-betul independen, mengelola pemerintahan tanpa intervensi dan pengaruh siapapun. Bukan berarti bahwa Merdeka itu melepaskan diri dari bingkai NKRI. Saya kira itu adalah kesalahan dalam mempersepsikan visi Wajo Merdeka. Ya.
Saya kira yang kami pahami bahwa urusan absolut ya hanya pemerintah pusat yang pegang. Jadi tidak boleh semena-mena kita pemerintah daerah mau menaikkan PPP tanpa mempertimbangkan misalnya keuangan daerah, ya persentase belanja pegawai yang sudah 43%, apalagi kita sudah menerima 400 tenaga honor, kita sudah siapkan lagi 36 miliar untuk masyarakat, untuk tenaga-tenaga honor kita. Ini kan harus selalu ada rasionalisasi, sehingga yang kami pahami tadi bahwa urusan absolut itu adalah hanya pemerintah pusat yang pegang, dan urusan konkuren ya adalah urusan yang dibagi oleh semua level pemerintah. Contohnya misalnya pendidikan, ya pendidikan tingkat tinggi dikelola oleh pemerintah pusat, ya kemudian yang provinsi adalah tingkat menengah atas, dan kita PAUD sampai tingkat menengah pertama adalah untuk Kabupaten Wajo. Ini bagian daripada visi misi. Dalam arti bagaimana kita menciptakan tata kelola pemerintahan yang kita punya dasar dengan satu prinsip. Tentunya bahwa dalam mengelola tata pemerintahan kita tidak serta-merta apa yang disampaikan tapi paslon nomor 2 kebijakan pusat, tetapi kewenangan pemerintah daerah sudah jelas apa yang menjadi tugasnya pemerintah daerah. Menyangkut TPP itu saya kira kalau mampu untuk berbuat, kenapa kita tidak tingkatkan TPP tentunya Kabupaten Wajo. Yang kedua, menyangkut program-programnya tentu diberikan kewenangan mutlak. Selama kita mampu untuk menunjukkan, kenapa tidak kita laksanakan? Otonomi daerah bukan untuk menghabiskan dana, tetapi meningkatkan apa kemampuan daerah untuk meningkatkan bagaimana kesejahteraan, bagaimana perekonomian yang ada di daerah yang kita miliki. Pertanyaan kami ini terkait dengan lingkungan dan air bersih. Mengingat janji kampanye paslon 2 5 tahun yang lalu yang menyatakan akan menyediakan air bersih layak minum dan mengalir 24 jam, betul-betul mendapatkan apresiasi yang sangat positif di masyarakat waktu itu. Kemudian pertanyaannya adalah berapa persenkah masyarakat Kabupaten Wajo yang telah menikmati program tersebut, dan apakah apa program paslon 2 yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan? Ya baik, saya kira ini memang hal yang sangat menjadi problematika daripada air bersih yang ada khususnya di Kota Singkang, di mana kondisi infrastruktur kita itu sudah sangat tidak layak, utamanya infrastruktur pipa dan lain sebagainya, sehingga saat itu kami memprogramkan bagaimana program untuk 24 jam dan di tempat-tempat tertentu ada layak minum seperti di wilayah umum, fasilitas umum seperti rumah sakit dan lain sebagainya, sehingga kami melakukan komunikasi di tahun pertama 2019 bersama dengan gubernur, karena tentu kita tidak akan mampu dengan APBD murni dari kabupaten kita, sehingga kita butuh sharing pada saat itu. Dan alhamdulillah provinsi sudah melakukan kajian dan bersama pada saat itu, sehingga kita programkan untuk di 2020. Namun lagi-lagi kita tahu bersama di tahun 2020 pada saat itu terjadinya pandemi COVID yang tidak bisa, tidak semua daerah, semua masyarakat kita sudah rasakan bagaimana kondisi pada saat itu, sehingga kita harus melakukan upaya-upaya lain, sehingga kami ke pusat di Kementerian PU untuk mendapatkan bantuan, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai pembangunan intek yang ada di depan Taman Makam Pahlawan, kemudian water treatment plant sudah ada di Jalan Andi Unru, dan pembangunan infrastruktur pipa induk sudah masuk di kota. Saya yakin dan percaya di akhir tahun ini begitu beroperasi, apa yang kita nanti, apa yang kita harapkan untuk masyarakat kita itu akan terwujud ya seperti yang pernah kami janjikan. Demikian. Berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa dana pernyataan pemerintah daerah Kabupaten Wajo sejak berdirinya PDM yang ada di Kabupaten Wajo baru mencapai 27 miliar. Sementara kalau kita melihat kepadatan penduduk yang ada di Kabupaten Wajo, untuk memenuhi
yang namanya air bersih dengan modal penyertaan saya kira sangat kurang. Tentu kedepannya kita harus tingkatkan bagaimana modal pernyataan untuk PDM yang ada di Kabupaten Wajo. Yang kedua, kalau kita berbicara bahan baku yang ada di Kabupaten Wajo sangat besar. Kalau kita melihat danau tempe, tentu kita lihat bahwa adanya kita lihat dengan Garuda dan segala macam, tapi kita harus meningkatkan tentunya pengadaan mesin, pengadaan penampungan yang betul-betul bisa menciptakan bahan baku ini kita bisa lakukan sehingga bisa layak minum untuk masyarakat Wajo ke depan ini. Saya kira itulah yang mendasari kami sehingga kita harus membutuhkan supporting anggaran baik dari provinsi pada saat itu karena adanya yang kami sampaikan tadi itu tidak mampu sehingga kita ke pemerintah pusat dan alhamdulillah dengan bantuan kurang lebih hampir 200 miliar untuk pengelolaan air bersih ke depannya untuk wilayah Kabupaten Wajo khususnya di Kota Sengkang, bahkan sebagian dari kecamatan yang ada di dekat dari Kecamatan Tempe ini akan menghasilkan air 150 liter per detik. Dengan kapasitas 150 liter per detik ini, maka apa yang menjadi problem daripada air bersih yang selama ini tidak mampu terlayani kapasitas produksi yang dilakukan oleh PDAM, walaupun berapa yang kita bisa sertakan dengan kemampuan keuangan APBD itu tidak akan mungkin, tidak bisa. Maka itu kita harus mencari akses bantuan dari provinsi atau pusat. Yang pertama diantaranya yang disebutkan tadi adalah potensi gas alam kita, ditambah dengan area persawahan kurang lebih 100.000 hektar, perkebunan 30 hektar, garis pantai sepanjang 103 km yang terbentang di 6 kecamatan, yaitu mulai dari Kecamatan Bola, sampai dengan Kecamatan Pitung Panua. Pertanyaan saya, bagaimana strategi yang akan saudara tempuh untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Wajo? Terima kasih. Jadi yang sangat menjadi perhatian buat kami, khususnya pinggir pesisir pantai yang dari Kecamatan Pitung Panua sampai Kecamatan Bola Solo di Wajo Timur sana. Tapi jujur, menurut setelah pengamatan kami dan masukan aspirasi masyarakat yang kami dapatkan, sebenarnya pesisir pantai ini ada 2 komponen yang sangat kami butuhkan. Yang akan kami kembangkan, yang pertama adalah sektor wisata. Di Kecamatan Bola ada tempat itu pasir putih yang mungkin sama dengan apa yang terjadi di Kabupaten Bulukumba dengan Tanjung Bira. Yang kedua, ada juga namanya hutan mangrove yang seharusnya bisa menjadi objek wisata untuk ke depan kepada kita semua. Yang paling meningkat lagi, bahwa di daerah pesisir ini yang kita lihat penghasilan masyarakat kita adalah rumput laut yang sifatnya hanya dia memungut dan dia jual, yang hanya dia pungut dan hanya sifatnya menjual. Tetapi tentunya kita sebagai pemerintah nantinya ke depan harus bagaimana kita mengelola hasil yang menjadi penghasilan masyarakat khususnya di pesisir pantai. Inilah tugas kita sebagai pemerintah ke depannya, bahwa insya Allah manakala arahan diberikan mana 5 tahun ke depan, salah satu tugas kita adalah meningkatkan sektor pertanian. Yang kedua, untuknya sektor pariwisata, terutama kita harus memanfaatkan pesisir pantai yang begitu besar, khususnya di Kabupaten Wajo, mulai dari Kecamatan Pitung Panua sampai Kecamatan Bola yang ada bentangan kurang lebih 103 km untuk Kabupaten Wajo. Yang kedua, menyangkut dengan rumpulan yang kami lakukan seperti yang sampaikan tadi, tentu ini perannya pemerintah yang kita butuhkan. Jangan hanya petani kita hanya menjual, tetapi kita harus masukkan bagaimana kita bisa kelola. Kepada paslon 1 yang saya tanyakan adalah kiat-kiatnya memanfaatkan sumber daya alam kita yang ada. Salah satu sumber daya alam kita yang sangat luar biasa, yang memang di antara 24 kabupaten kota hanya Kabupaten Wajo yang punya, yaitu gas alam kita yang berada di giliran yang kita gunakan untuk membangkit tenaga listrik. Ada beberapa kiat yang harus kami lakukan apabila kami diberikan amanah memimpin Kabupaten Wajo. Yang pertama adalah penguatan pada usaha milik daerah dan UMKM dalam mengelola produk unggulan daerah guna
mendukung hilirisasi sumber daya alam dan industri halal. Yang kedua, penguatan tata kelola untuk mengoptimalkan fungsi ekonomi dalam tempe dengan produksi ikan yang berkelanjutan, menawarkan peluang investasi dengan melakukan penguatan stabilitas keamanan dan ketertiban serta perbaikan tata kelola. Baik, paslon dari paslon 2 selama 1 menit. Waktu dihitung sejak Bapak berbicara. Yang pertama, kita akan mengupayakan negosiasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan re-agreement atau membangun kesepakatan ulang terkait dengan pertama yaitu masalah penyerapan atau tenaga kerja lokal supaya lebih banyak terakomodasi, sehingga ini akan membantu masyarakat kita terberdayakan, kemudian mendorong partisipasi interest ini sesuai dengan Permen S dan Nomor 30 tahun 2011 itu. Baik, paslon jawab dan menanggapi antar paslon. Masing-masing paslon masih akan mengajukan 1 pertanyaan lagi atau pertanyaan ketiga untuk paslon lainnya. Pertanian dihadapkan pada situasi ketidakpastian akibat perubahan iklim. Setiap tahunnya petani menghadapi ancaman gagal panen akibat kemarau dan juga banjir, serta fluktuasi ekonomi. Pada tahun 2023 terjadi bencana El Nino yang kemudian berdampak pada banyaknya lahan pertanian yang mengalami gagal panen. Apa strategi yang dapat Anda lakukan atau rumuskan dalam memastikan petani kita tetap berdaya dalam menghadapi ketidakpastian produksi atau usaha tani di Kabupaten Wajo? Ditanyakan tadi ya terkait dengan sumber daya yang dimiliki terkait dengan pertanian, ya tentu di saat terjadi El Nino di tahun 2023 yang kami saat itu mempresentasikan kepada Menteri Pertanian bahwa Wajo ini memiliki potensi air yang cukup besar yang hanya terbuang ke Teluk Bone, sehingga ini memang butuh perhatian pusat untuk mengelola sumber daya air yang ada di Danau Tempe yang cukup besar sekali, yang dulu sudah melalui usulan mengenai irigasi Belum Cepo. Ya, kemudian yang kedua adalah urbanisasi secara besar-besaran di bagian timur, karena wilayah timur kita merupakan daerah tanda hujan di mana yang sangat berdampak dengan El Nino pada saat itu ada kurang lebih 6 bulan, sehingga kami mengusulkan supaya ini ada perencanaan yang sangat besar untuk mendapat perhatian dari pemerintah pusat untuk berkolaborasi dengan seluruh potensi yang kita miliki. Yang kedua, daerah aliran sungai yang dimiliki oleh Wajo, baik yang ada di permukaan maupun di bawah tanah, itu masih cukup besar, sehingga pemboran, ya kemudian pompanisasi, saya kira ini masih cukup potensial untuk bisa memberikan alternatif bantuan kepada masyarakat petani kita. Dan yang ketiga, tentu masih ada sumber-sumber pendapatan yang lain, khususnya di perkebunan yang ada di Belawa seperti cabai, itu yang kami lakukan pada saat itu. Selanjutnya kami persilahkan paslon 1 untuk menanggapi jawaban paslon 2 selama 1 menit. Yang tadi adalah bagaimana strategi paslon 2 untuk mengantisipasi atau memberikan daya tahan terhadap petani kita akibat dampak dari El Nino ini. Nah, saya tadi mendapat uraian dan itu tidak secara spesifik menggambarkan seperti apa sebenarnya strategi dan langkah yang bisa dilakukan. Sebenarnya untuk langkah dan strategi yang bisa kita lakukan untuk memberikan penguatan daya tahan terhadap petani kita ada beberapa, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, asuransi pertanian. Yang kedua, subsidi pupuk. Yang ketiga, memberikan bantuan permodalan. Yang keempat adalah jaminan sosial bagi petani. Dan kemudian kita harus memberikan sistem peringatan dini
akan terjadinya dampak dari perubahan iklim. Sekira itu.